Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Selamat pagi siswi-siswi kelas 3 SDIT Al-Ihsan Legenda. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali belajar tematik. Namun sebelumnya, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Jadilah anak yang sholihah, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anak sekalian, materi pagi ini adalah subtema 1 yang ada pada tema 3G. Tema 3G. Alhamdulillah, kita sudah sampai tema 3G. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Jika sedang menikmati roti keju sambil minum susu, keju diolah dari susu dengan bantuan mikroorganisme. Susu merupakan hasil peternakan. Roti dibuat dari tepung terigu dengan bantuan jamur. Tepung terigu berasal dari gandum. Gandum merupakan salah satu hasil pertanian. Hasil pertanian dan peternakan diolah menjadi berbagai makanan dan minuman karena adanya teknologi pangan. Teknologi pangan adalah teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan. Selanjutnya anak-anak sekalian, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini, beberapa muatan mata pelajaran diantaranya adalah bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Untuk itu anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran 1. Teknologi pangan menghasilkan berbagai macam makanan dan minuman untuk kita nikmati. Sebagai contoh, berbagai hasil pertanian dan peternakan dapat diolah menjadi berbagai makanan dan minuman. Dahulu, orang hanya bisa menikmati susu sapi berupa susu cair. Namun, kini banyak produk olahan susu yang dapat kita nikmati. Contohnya, lihat pada gambar berikut. Di sini ada sapi, lalu ada orang yang memeras sapi atau susu sapi. Nah, hasil daripada susu sapi dapat diolah berbagai macam bentuk makanan. Di antaranya ada permen, susu, susu botol, susu kaleng, keju, dan masih banyak lagi berbagai jenis produk makanan yang dihasilkan dari susu tersebut. Selanjutnya anak-anak sekalian, tabel di bawah ini merupakan hasil-hasil pengolahan pangan. Di antaranya ada kacang kedelai,
lalu ikan, dan daging sapi. Lalu hasil pengolahan dari kacang kedelai, ikan, daging sapi ada di bawah ini. Umpamanya tempe ya, contohnya tempe. Tempe bisa diolah ya. Berbagai jenis makanan, pengolahan tempe. Nah, insya Allah nanti kita baca pengolahan tempe. Lalu produk kerupuk ikan ya. Bahan pangan kerupuk ikan. Nah, di sini juga kerupuk ikan bisa diolah berbagai jenis makanan juga. Lalu daging sapi, pengolahan daging sapi bisa menghasilkan sosis ya, dan lain-lain. Selanjutnya halaman 4. Teknologi pangan. Dalam kehidupan, manusia memiliki kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan akan makanan, sedangkan kebutuhan sandang dan papan merupakan kebutuhan akan pakaian dan rumah. Jadi kebutuhan pangan itu ada beberapa ya. Kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan akan makanan. Lalu kebutuhan sandang itu merupakan kebutuhan akan pakaian, dan kebutuhan papan merupakan kebutuhan rumah. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang paling banyak dipenuhi. Agar kebutuhan itu terpenuhi, beraneka jenis bahan pangan harus tersedia sepanjang waktu. Padahal bahan pangan mudah rusak atau membusuk. Oleh karena itu, dibutuhkan cara tepat untuk mengolah, menyimpan, mengemas, dan mengawetkan bahan pangan. Cara penanganan bahan pangan tersebut membutuhkan berbagai pikiran dan percobaan. Setelah melalui berbagai pemikiran dan percobaan, lahirlah cara-cara yang disebut teknologi pangan. Lalu apa yang disebut dengan teknologi pangan? Mari kita lanjutkan membaca. Teknologi pangan adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan pangan. Silakan Ananda garis bawahi teknologi pangan ya, teknologi pangan digaris bawahi sampai titik ya, sampai bahan makanan. Dengan teknologi pangan, bahan pangan dapat tersedia untuk waktu yang cukup lama. Kelebihan hasil panen pertanian dapat diolah menjadi bahan pangan yang lain. Cara pengemasan bahan pangan pun bertambah maju sehingga bahan pangan menjadi bersih dan bebas dari penyakit. Demikian anak sekalian, bacaan tentang teknologi pangan. Selanjutnya Ananda menjawab 5 pertanyaan di bawahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknologi pangan? Lalu sebutkan 3 kebutuhan dasar manusia. 3 kebutuhan apakah yang paling banyak dipenuhi oleh manusia? Mengapa bahan pangan
tidak dapat selalu tersedia dalam waktu yang lama. Lalu yang nomor 5 adalah jelaskan 3 manfaat teknologi pangan. Insyaallah jawaban pertanyaan tersebut bisa Anda lihat pada bacaan teknologi pangan yang tadi. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 5. Halaman 5 ini ayo membaca ya, ayo membaca. Yang paling atas itu tidak dikerjakan, insyaallah semuanya bisa memahami tentang sumber bahan pangan yang diolah menjadi makanan-makanan ya. Nah, di sini kan ada beberapa gambarnya sampai es krim ya. Baik. Ayo membaca halaman 5. Membuat tempe. Nah, ini kita semua senang nih dengan tempe. Mungkin ada juga yang tidak menyenangi ya akan tempe ya. Baik, anak sekalian, kita baca ya. Membuat tempe ya, membuat tempe. Teknologi pangan tidak selalu dilakukan dengan cara yang rumit dan berbiaya mahal. Beberapa teknologi pangan dapat dilakukan dengan cara-cara sederhana. Bahkan cara yang dilakukan telah diresepkan secara turun-menurun. Salah satu teknologi pangan tersebut adalah dalam pembuatan tempe. Tempe merupakan makanan yang digemari di Indonesia. Cara pembuatan tempe cukup sederhana dan telah dilakukan oleh banyak pengrajin tempe di Indonesia. Langkah-langkah membuat tempe dapat dipelajari seperti berikut. Di bawah di halaman berikutnya cara nih ya, atau langkah-langkah kita membuat tempe. Ini gambarnya anak-anak sekalian. Ya, ini gambarnya. Liatin panahnya ya. Yang pertama liatin panahnya tuh ya. Terus panahnya dari kanan, lalu dibalik ya, ke kiri mutar ya. Nah, ini cara membuat tempe. Dimulai dari kacang kedelai sehingga menjadi sebuah makanan yang biasa kita konsumsi setiap hari, yaitu tempe. Nah, cara pembuatan tempe silakan Anda baca ya. Ini caranya yang pertama sampai ke-7 ya. Nah, silakan Anda baca. Baik, anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan ke halaman 7. Halaman 7, ayo mengamati. Ibu membuat tempe dari kacang kedelai. Kacang kedelai dicampur dengan ragi lalu dibungkus. Setelah disimpan di tempat yang gelap selama beberapa hari, ibu menggunakan daun pisang untuk membuat bungkus tempe. Anda perhatikan bentuk tempe ya pada permukaan daun yang digunakan untuk membungkus. Nah, ini ada daun pisangnya. Daun pisang untuk membuat bungkus tempe sehingga menjadi tempe dengan bungkus daun pisang. Kemudian anak-anak sekalian, berapa luas permukaan daun? Nah, ini berarti
muatan materi pelajaran matematika tentang luas ya. Daun di sini berbentuk persegi panjang anak sekalian ya. Persegi panjang. Berarti kita memahami nih nantinya tentang keliling persegi panjang. Kalau tadi itu kita membahas luas segitiga anak sekalian ya. Bisa Bapak ulangi nih yang tadi nih, luas segitiga rumusnya adalah setengah kali tinggi kali alas atau setengah kali alas kali tinggi. Nah, itu luas segitiga. Adapun keliling segitiga adalah A tambah B tambah C. Itu luas keliling segitiga. Nah, jadi keliling segitiga adalah A tambah B tambah C. Baik, kita lanjut ya. Lalu berapa luas permukaan daun tersebut? Jika memperkirakan luas daun menggunakan kartu yang berukuran lebih kecil dibandingkan daun. Kalau jika menggunakan kartu ya, menggunakan kartu persegi panjang berarti ya. Nah, di sini daun pisang di samping tertutup ya, tertutup tanpa celah oleh 12 kartu. Ini nih ya. Ini kartunya nih. Jadi ada 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, jadi luas permukaan daun pisang di samping adalah 12 kartu. Nah, berarti ini rumus luas persegi ya, persegi panjang ini berarti ini ya. Luas persegi panjang yang diukur dengan daun pisang ya. Lalu selanjutnya ayo lakukan. Ukurlah luas permukaan meja belajarmu dengan menggunakan buku tulis. Tutuplah seluruh permukaan meja menggunakan buku tulis sehingga tidak ada celah. Hitunglah jumlah buku tulis yang menutupi seluruh permukaan meja. Ini instruksinya boleh Anda lakukan di rumah ya. Di rumah nih caranya, jadi kita ambil buku, berapa buku, lalu tutup semua permukaan buku tersebut. Baik adik sekalian, materi selanjutnya ayo belajar halaman 8. Ini muatan mata pelajaran matematika. Kartu yang digunakan untuk mengukur luas permukaan daun seperti di atas merupakan satuan tak baku atau satuan tidak baku. Adakah satuan lain untuk mengukur luas permukaan suatu benda atau luas suatu bangun? Perhatikan, bangun persegi panjang berikut. Nah, berarti ini nantinya bisa kita gunakan rumus persegi panjang. Di sini anak-anak sekalian, ini ada persegi panjang dengan bentuk lurus ke atas ya. Lalu ada yang diwarnai kuning. Nah, ini kita gunakan yang warna kuning, kotak-kotak yang berwarna kuning. Kotak-kotaknya sampai 10, dari mulai 1 di bawahnya 2 sampai 10.
ini menjadi luas persegi panjang, ya, luas persegi panjang, luas persegi panjang satuan. Jadi bisa kita bilang atau sebut persegi panjang EFGH, yang ini EFGH terdiri atas 10 petak persegi, ya, terdiri atas 10 petak persegi. Ini petaknya ada 10. Jika digunakan perkalian, sisi EF terdiri dari 2 petak. Sisi FG, yang mana sisi FG yang ini, yang di pinggir sisi ini sebelah kanan, ya, terdiri dari 5 petak. Ada 5 petak di 1, 2, 3, 4, 5. Lalu berapa nih? Apa luas persegi panjang atau berapa luas persegi panjang EFGH? Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 2 kali 5 10 persegi satuan. 2 kali 5 sama dengan 10 persegi satuan. Lalu gambar yang kedua yaitu gambar LJKL, ya, LJKL. Ini petaknya ada 36, ya. Petaknya ada 36. Lalu kita hitung persegi IJKL terdiri atas 36 petak persegi. Luas IJKL sama dengan 36 persegi. Jika kita gunakan perkalian, sisi IJ terdiri dari 6 petak. Sedangkan sisi JK terdiri dari 6 petak juga. Jadi alhasil luas persegi panjang IJKL sama dengan 6 kali 6. 6 kali 6 hasilnya adalah 36 persegi satuan. Nah, ini mudah anak sekalian. Tinggal anak-anak menghitung seluruh kotak yang ada pada gambar berikut, ya. Seluruh kotaknya ada berapa? Nah, tinggal dijawab. Kalau kotaknya 8 berarti 8 satuan, ya, 8 satuan. Anak sekalian, bisa kita gunakan dengan rumus keliling, ya, keliling persegi panjang. Apa rumus keliling persegi panjang? Rumusnya adalah K sama dengan 2 dalam kurung P tambah L. Sekali lagi, rumus persegi panjang adalah K itu keliling, ya. K itu keliling. Keliling sama dengan 2 dalam kurung P tambah L, dan nanti bisa menentukan hasil daripada keliling persegi panjang tersebut. Lalu adapun luas persegi panjang, rumusnya adalah P kali L. P kali L. Baik, itu anak sekalian pelajaran muatan matematika. Lalu selanjutnya, mudah-mudahan jelas ya anak-anak sekalian, ya, penjelasan
dari Pak Hadi tadi ya, tentang persegi panjang ya, dalam satuan. Jadi dihitung kotaknya semuanya ya. Baik, untuk selanjutnya tugas Ananda adalah menentukan luas bangun berikut. Mudah, tinggal Ananda hitung ya. Hitung semua ya. Semua petaknya atau kotaknya. Ini ya, tinggal dihitung. Petak A, B, C, D dihitung ada berapa. Bapak contohkan atau kita contohkan. Petak A, B, C, D itu ada 6 petak. Mudah ya? Udah jawab aja 6 petak. Sebab instruksinya begitu ya, menghitung satuan saja. Jadi tidak dihitung rumus yang ada pada keliling atau luas persegi panjang ya, tinggal menghitung petaknya aja. Mudah ya. Nah, di sini ada keterangannya juga nih. Keterangannya adalah setelah Anda menghitung semuanya, lalu diisi titik-titiknya. Luas persegi panjang ABD, ABCD sama dengan titik-titik persegi satuan. Lalu luas persegi panjang EFGH berapa? Luas persegi panjang IJKL berapa? Sampai luas persegi KLMN berapa? Silakan Anda menghitung. Ini mudah, insya Allah mudah. Baik anak sekalian, untuk materi terakhir pada subtema 1 pembelajaran 1 adalah muatan mata pelajaran SBDP tentang lagu. Lagu menceritakan tentang kekayaan hasil alam Indonesia. Lagu tersebut diberi judul dengan Semua Ada di Sini. Semua ada di sini. Lagu tersebut menyusun lirik-lirik ya. Lagu terdiri dari 4 bait. Dalam setiap bait terdiri dari lirik-lirik lagu. Apabila Ananda menyanyikan, maka setiap lirik terdengar pola irama yang berbeda. Pola irama yaitu panjang, pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan merupakan bunyi yang teratur yang menggambarkan seperti bunyi detak jarum jam. Baik, anak sekalian, itulah materi pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.